Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Riani dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Bisnis Digital. Pada video kali ini, saya akan membahas review artikel yang berjudul Digital Leadership, a Systematic Literature Review. Artikel ini membahas bagaimana perkembangan konsep digital leadership selama lebih dari 2 dekade. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian juga serta peran kepemimpinan digital dalam mendukung transformasi digital di berbagai organisasi. Dari mulai latar belakang penelitiannya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi menjalankan aktivitasnya. Perubahan tersebut semakin cepat sejak pandemi COVID-19, yang mendorong organisasi menerapkan sistem kerja digital seperti rapat virtual, kemudian pembelajaran daring, dan juga menggunakan berbagai teknologi berbasis internet. Dalam kondisi tersebut, organisasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan dan membantu anggotanya beradaptasi dengan lingkungan kerja digital. Inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai digital leadership. Lanjut ke tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan penelitian mengenai digital leadership di tahun 2000 hingga 2022. Mengidentifikasi tema penelitian yang paling banyak dibahas, mengetahui arah perkembangan penelitian digital leadership di masa mendatang, memberikan gambaran mengenai pentingnya kepemimpinan digital dalam mendukung transformasi organisasi. Kontribusi penelitian. Kontribusi utama artikel ini adalah memberikan gambaran mengenai perkembangan penelitian digital leadership selama lebih dari 20 tahun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa digital leadership bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan seorang pemimpin dalam membangun komunikasi, kepercayaan, motivasi, dan kerjasama tim di lingkungan digital. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi mengenai arah penelitian selanjutnya agar kajian mengenai digital leadership semakin berkembang. Lanjut ke metodologi penelitian. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan mengikuti pedoman Prisma. Data diperoleh dari database Web of Science dengan total 313 artikel yang ditemukan. Setelah melalui proses seleksi dan evaluasi, 74 artikel dipilih sebagai bahan analisis. Selanjutnya, dari data analisis menggunakan software VOS Viewer untuk melihat hubungan antara topik penelitian, perkembangan publikasi, serta tema-tema yang paling dominan dalam digital leadership. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital leadership mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini menemukan 7 tema utama, yaitu leadership, digital transformation, digitalization, COVID-19, information and communication technology atau ICT, dan virtual teams, serta creativity. Selain itu, digital leadership terbukti memberikan dampak positif terhadap organisasi, antara lain meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, memperkuat komunikasi digital, meningkatkan kolaborasi tim, mempercepat transformasi digital, dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pendapat atau review pribadi. Menurut saya, artikel ini sangat relevan dengan kondisi organisasi saat ini karena hampir semua sektor telah memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan aktivitasnya. Kelebihan artikel ini adalah menggunakan metode Systematic Literature Review sehingga informasi yang dihasilkan cukup lengkap dan didukung oleh banyak penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini masih didominasi oleh kajian teoritis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih banyak menggunakan penelitian empiris agar dapat membuktikan secara langsung pengaruh digital leadership terhadap berbagai jenis organisasi. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa digital leadership merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital organisasi. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga
oleh kemampuan pemimpin dalam menggunakan komunikasi yang efektif, menciptakan kepercayaan, mendorong kolaborasi, dan memotivasi anggota tim. Dengan demikian, pemimpin di era digital perlu memiliki kombinasi antara kompetensi teknologi dan kemampuan memimpin manusia agar organisasi dapat terus berkembang di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat. Oke, sekian review artikel dari saya. Selamat siang, bye!